Dan selanjutnya adalah, atau yang keempat, Candi Keraton Boko. Candi Keraton Boko adalah suatu bangunan yang menurut anggapan para ahli sejarah ini memiliki multifungsi, yang terdiri atas beberapa komponen, yaitu benteng keraton atau istana dan gua. Lokasi keraton Ratu Boko dapat dicapai dari kota Yogyakarta melalui Jalan Raya Yogyakarta Solo kurang lebih pada kilometer 17 atau pertigaan Prambanan, berbelok ke arah sebelah kanan sejauh kurang lebih 3 km. Bangunan utama situs Ratu Boko adalah peninggalan purbakala yang ditemukan pertama kali oleh seorang arkeolog Belanda, yaitu De Graaf pada abad ke-17. Wujudnya berupa bangunan seperti gapura utama gapura utama, kemudian candi, juga terdapat kolam dengan ukuran 20 kali 50 meter persegi dengan kedalaman 2 meter. Kemudian terdapat gua, pagar, dan alun-alun. Juga ada candi pembakaran serta paseban. Petilasan bangunan pendopo, kemudian balai-balai, 3 candi kecil, kolam, dan keputren ini terdapat di sebelah tenggara. Nah, sedangkan Gua Wadon, Gua Lanang, dan beberapa gua lainnya serta kolam dan arca Buddha berada di sebelah timur. Kemudian pada tahun 1790 ditemukan kembali reruntuhan sisa-sisa bangunan ini, yaitu oleh Van Boeckhoff di atas bukit situs Ratu Boko. Penemuan ini setelah dipublikasikan itu mendapat perhatian yang serius dan menarik bagi para arkeolog lainnya pada masa itu ya. Kemudian ada 3 orang sejarawan atau ahli arkeolog, yaitu Mackenzie, Junghun, dan Brumun. Mereka meneliti pada tahun 1814 Masehi. Kemudian mereka mulai melakukan penelitian ya. Nah, setelah itu datang juga seorang arkeolog kembali, yaitu setelah kurang lebih 100 tahun lamanya dari penelitian 3 orang tadi, yaitu bernama Bos, mengadakan penelitian yang kemudian ditulis dalam buku yang berjudul Keraton Van Ratu Boko. Dari situs itu ditemukan bukti tertua yang berangkat tahun 792 Masehi, yaitu berupa prasasti Abaya Giri Wihara. Prasasti itu menyebutkan seorang tokoh bernama Tejah Purnapane Panamkorono. Diperkirakan ia adalah Rakai Panangkaran yang disebut-sebut dalam prasasti Kalasan pada tahun 779 Masehi
Prasasti Mantiasih 907 Masehi dan Prasasti Wanua Tengah 3 pada tahun 1800 Masehi. Rakai Panangkaran adalah yang membangun Candi Borobudur, Candi Sewu, dan Candi Kalasan. Meskipun demikian, situs Ratu Boko ini masih diselimuti misteri karena belum diketahui secara pasti kapan dibangun, oleh siapa, dan untuk apa Candi Boko ini dibuat. Namun anggapan dari para ilmuwan atau sejarawan dipercaya bahwa situs Keraton Boko ini merupakan sebuah istana. Selanjutnya adalah candi yang kelima adalah Candi Banyunibo. Candi Banyunibo yaitu memiliki arti air menetes dan merupakan peninggalan Buddha dari abad ke-9 Masehi. Candi ini juga disebut Si Sebatangkara Banyunibo karena lokasinya terletak di sebuah tempat yang terpencil di tengah persawahan dan rumpun pisang terpisah dari kelompok candi-candi yang lain. Candi Banyunibo berada di sekitar komplek reruntuhan Keraton Ratu Boko, tepatnya di dataran rendah di Dusun Cepit, Bokoharjo, Prambanan. Nah, setelah mengunjungi Ratu Boko, Anda dapat dengan mudah menemukan candi ini. Candi tersebut terletak kurang lebih 2 km sebelah barat daya dari Ratu Boko atau Candi Boko. Lokasinya terlihat menyendiri di antara kawasan pertanian dengan latar belakang Bukit Gunung Kidul di arah selatan. Candi Banyunibo dibangun yaitu pada abad ke-9 yang terdiri atas satu candi induk yang menghadap ke arah barat dan 6 candi perwara berbentuk stupa yang disusun berderet di selatan dan timur candi induk. Ukuran masing-masing pondasi stupa hampir sama, yaitu 4,8 kali 4,8 meter persegi. Di sebelah utara candi induk ya maksudnya, terdapat tembok batu sepanjang kurang lebih 65 meter yang membujur dari arah barat ke timur berdasarkan bentuk atap candi dan bentuk candi perwara yang berupa stupa. Maka latar belakang keagamaan Candi Banyunibo adalah Buddha. Candi induknya sendiri berukuran 15,3 kali 14,25 meter persegi. Tinggi candi yaitu 14,25 meter. Nah, untuk tubuh ukuran candi lebih kecil dari kakinya, sehingga di sekeliling tubuh berbentuk lorong yang disebut selasar. Di sisi barat candi terdapat penampil dengan tangga di tengahnya yang berfungsi sebagai jalan masuk atau pintu menuju bilik candi. Pada dinding penampil sebelah kanan, nah itu terdapat relief yang menggambarkan seorang wanita yang sedang dikerumuni anak-anak. Sedangkan relief di dinding kiri menggambarkan seorang pria dalam posisi duduk. Nah, kedua relief tersebut menggambarkan Hariti atau Dewi Kesuburan dalam agama Buddha bersama suaminya yaitu Vaisarafana.
Pada dinding luar tubuh candi terdapat arca bodhisatwa. Kemudian pada dinding bilik sisi utara, timur, dan selatan terdapat relung-relung yang menonjol dan berbingkai dengan hiasan berbentuk kalamakara untuk menempatkan arca. Kemudian candi berikutnya atau candi yang keenam adalah Candi Ijo. Candi Ijo ini ditemukan di perbukitan Ijo yang berada di Dusun Groyokan, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Sebutan Ijo yang berarti hijau pertama kalinya ada dalam prasasti Poh yang berasal dari tahun 1006 Masehi. Disebutkan dalam prasasti Poh tersebut bahwa ada seseorang yang berasal dari desa Ijo yang menghadiri upacara keagamaan. Kompleks Candi Ijo adalah kompleks percandian yang berteras-teras dan semakin meninggi pada sisi timur dan bagian pusat candi. Pola candi semacam ini berbeda dengan pola-pola candi yang ada di dataran Prambanan lainnya, ya. Kebanyakan kompleks percandian memusat ke tengah, misalnya Candi Prambanan atau Candi Sewu. Hal ini didasari oleh konsep penataan ruang yang bersifat kosmis dengan pusat berupa pusat Gunung Maru sebagai tempat tinggal para dewa. Candi Ijo merupakan kompleks yang terdiri dari 17 buah bangunan yang berada pada 11 teras berundak. Pada bagian pintu masuk terdapat ukiran kalamakara berupa mulut raksasa atau kala yang berbadan naga atau makara, seperti yang tampak pada pintu masuk Candi Borobudur. Nah, itu sama, ya. Dalam kompleks Candi Ijo terdapat 3 candi perwara yang menunjukkan penghormatan masyarakat Hindu kepada Trimurti atau dewa Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kemudian yang selanjutnya adalah atau candi yang ketujuh adalah Candi Barong. Candi Barong diperkirakan dibangun pada sekitar abad 9 hingga abad 10 Masehi. Latar belakang dari candi ini adalah keagamaannya adalah agama Hindu. Hal ini diketahui dari adanya temuan arca yang diidentifikasikan sebagai Dewi Sri yang merupakan istri dari Dewa Wisnu. Dewi Sri adalah seorang dewi yang melambangkan sebagai dewi kesuburan. Adanya hiasan kerang bersayap atau yang disebut sanka yang merupakan salah satu simbol laksana Dewa Wisnu, dan pada bagian puncak bangunan atau kemuncak yang berbentuk permata atau ratna. Bangunan Candi Barong ini diperkirakan berfungsi sebagai kegiatan pemujaan yang berhubungan dengan permohonan kesuburan. Hal ini mungkin berkaitan dengan kondisi tanah di sekitar candi yang kondisinya kurang subur, sehingga dengan memuja Dewi Sri mungkin salah satu tujuannya diharapkan keadaan dari tanah tersebut di sekitar lokasi tersebut akan menjadi subur. Nah, itulah candi-candi yang merupakan candi peninggalan dari penguasa kerajaan Mataram kuno atau Medang Kamulan.
Kemudian kita menginjak kepada tema pembahasan, yaitu candi-candi dari zaman para raja Jawa Timur. Nah, yang pertama adalah Candi Sewu. Candi Sewu merupakan candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 yang berjarak hanya sekitar 800 meter saja di sebelah utara Candi Prambanan. Candi Sewu merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Candi Sewu berusia lebih tua dari Candi Prambanan, meskipun awalnya terdapat 249 candi, namun masyarakat setempat menamakan candi ini adalah Candi Sewu, yang berarti kalau dalam bahasa Indonesia adalah 1000. Jadi Sewu merupakan bahasa Jawa. Penamaan ini berdasarkan kisah legenda Roro Jonggrang. Kisah Roro Jonggrang itu yang mungkin sudah pernah kita dengar ya, tentang cerita atau legendanya. Penamaan ini untuk lokasi dari kompleks candi ini terletak di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan prasasti yang berangka tahun 792 Masehi yang ditemukan pada tahun 1960, nama asli bangunan ini adalah Manjusri Graha. Artinya adalah rumah Manjusri. Nah, Manjusri itu apa artinya? Manjusri adalah salah satu bodhisatwa dalam ajaran Buddha. Jadi Candi Sewu diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi, pada akhir masa pemerintahan Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran sendiri berkuasa dari tahun 746 hingga tahun 784 Masehi. Ia merupakan seorang raja yang termasyhur dari Mataram kuno. Kompleks candi ini mungkin dipugar, diperluas dan rampung pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, yang merupakan seorang pangeran dari dinasti Sanjaya yang menikahi Pramodawardhani dari dinasti Sailendra. Nah, setelah dinasti Sanjaya berkuasa, rakyatnya tetap menganut agama sebelumnya. Adanya Candi Sewu yang bercorak Buddha berdampingan dengan Candi Prambanan yang bercorak agama Hindu, menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu umat Hindu dan Buddha di Jawa itu sudah mengenal adanya sikap toleransi. Karena keagungan dan luasnya kompleks candi ini, Candi Sewu diduga merupakan candi Buddha kerajaan sekaligus sebagai pusat kegiatan agama Buddha yang penting pada masa itu. Kemudian yang berikutnya adalah Candi Lumbung. Candi Lumbung disebut karena bangunan candi ini berbentuk seperti lumbung padi. Berbeda halnya dengan Candi Prambanan yang merupakan candi Hindu, Candi Lumbung merupakan candi Buddha. Candi Lumbung terletak beberapa ratus meter di sebelah selatan Candi Sewu. Candi Lumbung sudah masuk dalam wilayah Kabupaten Klaten, Surakarta. Bangunan suci Buddha ini merupakan gugus candi yang terdiri atas 17 bangunan, yaitu satu candi utama yang terletak di pusat,
dikelilingi oleh 16 candi perwara. Halaman kompleks Candi Lumbung ditutupi hamparan batu andesit. Candi utama yang saat ini sudah tinggal reruntuhan berbentuk poligon bersisi 20 dengan denah dasar seluas 350 meter persegi. Tubuh candi berdiri di atas batur setinggi 2,5 meter. Tangga dan pintu masuk terletak di sisi timur. Pintu masuk dilengkapi dengan bilik penampil dan lorong menuju ruang dalam tubuh candi. Bagian luar dinding di keempat sisi dihiasi pahatan-pahatan gambar lelaki dan perempuan dalam ukuran yang hampir sama dengan kenyataan. Gambar pada dinding yang mengapit pintu masuk adalah Kawera dan Hariti. Pada dinding luar sisi utara, barat, dan selatan itu terdapat relung tempat meletakkan arca Dhyani Buddha. Jumlah relung pada masing-masing sisi adalah 3 buah, sehingga jumlah keseluruhan adalah 9 buah. Saat ini tak satu pun relung yang berisi arca, karena arcanya belum ditemukan. Atap candi utama sudah hancur, namun diperkirakan berbentuk stupa dengan ujung runcing mirip atap candi perwara. Di sekeliling halaman candi utama terdapat pagar yang saat ini tinggal reruntuhannya saja. Candi perwara yang berjumlah 16 buah berbaris mengelilingi candi utama. Seluruh candi perwara menghadap ke arah candi utama. Masing-masing candi perwara berdiri di atas batur setinggi 1 meter dengan denah dasar sekitar 3 meter persegi. Dinding tubuh candi polos tanpa hiasan. Di sisi timur, tepat di depan pintu, terdapat tangga yang dilengkapi dengan pipi tangga. Di atas ambang pintu terdapat kalamakara tanpa rahang bawah. Atap candi perwara berbentuk kubus, bersusun dengan puncak stupa. Setiap sudut kubus dihiasi dengan stupa kecil. Nah, di dalam ruang tubuh candi perwara ini terdapat batu yang mirip tatakan arca yang disusun berjajar. Kemudian candi berikutnya, candi yang ketiga adalah Candi Jago. Candi Jago terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya 22 km ke arah timur dari Kota Malang. Karena letaknya di Desa Tumpang, candi ini disebut juga atau diberi nama yaitu Candi Tumpang. Kalau penduduk setempat menyebutnya Cungkup. Menurut kitab Negara Kertagama dan para raton, nama candi ini yang sebenarnya adalah Jajagu. Dalam pupuh 41 Gatra keempat Negara Kertagama dijelaskan bahwa Raja Wisnuwardana yang memerintah Singasari menganut agama Siwa Buddha, yaitu suatu aliran keagamaan yang merupakan perpaduan antara ajaran Hindu dan Buddha. Aliran tersebut berkembang selama masa pemerintahan Kerajaan Singasari, sebuah kerajaan yang letaknya sekitar 20 km dari Candi Jago. Jajagu yang artinya adalah keagungan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah tempat suci. Nah, masih menurut kitab Negara Kertagama dan para raton, bahwa pembangunan Candi Jago berlangsung sejak tahun 1268 Masehi sampai dengan tahun 1280 Masehi, yang tujuannya adalah sebagai penghormatan bagi Raja Singasari keempat
yaitu Sriwijaya Wisnuwardana. Walaupun dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Singasari, disebut dalam kedua kitab tersebut bahwa Candi Jago selama tahun 1359 Masehi merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk, yang merupakan salah seorang raja di Majapahit. Candi Jago memiliki keterkaitan dengan Candi Singasari yang terlihat dari pahatan Padma atau teratai yang menjulur ke atas dari bonggolnya, yang menghiasi tatakan pada tatakan arca-arcanya. Motif teratai semacam itu sangat populer pada masa Kerajaan Singasari. Adapun yang perlu dicermati dalam sejarah candi adalah adanya kebiasaan raja-raja zaman dulu untuk memugar candi-candi yang didirikan oleh raja-raja sebelumnya. Diduga Candi Jago juga telah mengalami pemugaran pada tahun 1343 Masehi atas perintah dari Raja Aditya Warman dari Melayu yang masih memiliki hubungan darah dengan Raja Hayam Wuruk. Saat ini Candi Jago masih berupa reruntuhan yang belum dipugar secara keseluruhan. Bangunan candi berbentuk segi empat dengan luas 23 kali 14 meter persegi. Namun pada atap candi sudah hilang, sehingga tinggi bangunan aslinya tidak dapat diketahui secara pasti. Diperkirakan bahwa tingginya itu bisa mencapai 15 meter. Bangunan candi menghadap ke arah barat, berdiri di atas batur setinggi 1 meter, dan kaki candi yang terdiri atas 3 teras bertingkat. Makin ke atas teras candi makin mengecil, sehingga pada lantai bawah pertama dan kedua terdapat selasar yang dapat dilewati untuk mengelilingi candi. Pada bagian ruang utama atau Garbhagraha terletak bergeser agak ke belakang. Nah, kemudian untuk candi berikutnya adalah Candi Kidal. Candi ini merupakan salah satu warisan dari Kerajaan Singasari yang dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besarnya Anusapati yang merupakan raja kedua Singasari yang memerintah selama 20 tahun, yaitu pada tahun 1227 sampai dengan 1248 Masehi. Kematian Anusapati dibunuh oleh Panji Tohjaya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Singasari. Juga diyakini sebagai bagian dari kutukan Empu Gandring. Nah, ini masih berkaitan dengan cerita dari Ken Arok. Secara arsitektur, Candi Kidal kental dengan budaya Jawa Timur, dan candi ini sudah mengalami pemugaran yaitu pada tahun 1990. Candi Kidal juga memuat cerita Garudeya, yaitu cerita mitologi Hindu yang berisi pesan-pesan moral pembebasan dari perbudakan. Nah, itulah candi-candi yang merupakan peninggalan raja-raja Jawa Timur. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan masih membahas tentang candi. Sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang babat tanah Jawa. Nah, ini untuk sekedar awal pengenalan tentang candi-candi, supaya nanti dalam pembahasan kita ingat bahwa candi ini dibangun pada masa pemerintahan siapa, kemudian pada tahun berapa, dan tujuannya
adalah untuk apa. Nah, demikian untuk pembahasan kita kali ini. Semoga menambah wawasan, khususnya bagi saya dan umumnya bagi semuanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.